Beneran bang, gue bukan acting, gue beneran cinta gue sama Pak Jokowi beneran gue. Pokoknya semakin tinggi transferannya, aktingnya semakin bagus. Pulang bu, tuh suami mau makan bingung tuh nggak ada lauk, malah di sini. Ditahan, oke, dia lagi di Amerika bersama mengurus anak yang mau sekolah. Terus dengar kabar ini, gitu kan? Terus jadi ketika telekonferensi itu saya bersiap untuk menenangkan situasinya. Saya mau jelaskan nih situasi begini. Jadi conference tuh sama Siska malam itu, dan saya ditemenin Ferry. Kita pakai speakerphone, barangkali kita bisa ngobrol bareng. Dan ketika ngobrol, Siska itu menjawab dengan sangat tenang. Anies, saya sudah mengikuti semuanya. Saya masih di sini bersama disebut nama anaknya, Max. Kita akan konsentrasi persiapan Max untuk sekolah. Biarkan disiapkan untuk proses hukum, nanti ada penasihat hukumnya. Tapi dia bicara itu dengan keyakinan, dengan ketenangan. Jadi karena pakai speakerphone, saya sama Ferry itu lihat-lihatan. Saya bilang, oh my god, tenang banget. Siska itu tenang sekali gitu. Tidak ada rasa gimana ya Anies, gimana, tidak terasa ada sense of panic, nggak ada. Nah ini saya malah belum pernah cerita nih sama Tom. Ya kayaknya pertama kali. Nggak pernah, karena selama kita ketemu kan ngomongnya malah lain gitu. Iya betul. Kalau ngobrol sama Tom ngomongnya Republik. Gejolak emosional ya, meskipun kita sejauh mungkin mencoba mengendalikan emosi. Ya, Tapi kebayang sih. gejolak itu pasti ada. Biasanya sih kelihatannya butuh seminggu ya untuk emosi, psikologi kita kembali tenang ya, bisa menyerap dan memproses semua yang terjadi, lingkungan yang baru ya. Tentunya banyakkan dari kita yang diciduk ya masuk MUI itu untuk pertama kalinya, jadi lingkungan yang baru, tidak pernah kebayang. Kebetulan rutan Pas yang di sana begitu masuk, udah pada kenal belum tuh waktu itu? Sama sekali nggak ada yang kenal, ya kan? Jadi saling perkenalan dengan sama tahanan yang juga latar belakangnya sangat beragam, berbagai lapisan masyarakat, berbagai latar belakang, ya, berbagai etnis, agama. Jadi saya suka bilang itu seperti cerminan masyarakat kita ya. Jadi dari berbagai lapisan, berbagai suku, dan berbagai usia juga, ya, multi generasi. Tapi dalam setiap rutan atau lapas itu ada tradisi-tradisi tersendiri. Ya, jadi itu seperti estafet, karena kan ada yang datang dan pergi, datang dan pergi. Persis. Ya, jadi ada semacam estafet. Ya. Misalnya ada tradisi di rutan Kejari Jaksel, mereka udah siapin spray, ya kan? Spray sama bed sheets, meskipun matras sementara, ya, kasus sementara, kemudian bantal sementara. Juga karena tidak ada ekspektasi akan masuk penjara kan nggak bawa apa-apa, ya kan, mereka udah siapin odol, sikat gigi. Dan waktu itu kita nggak bisa berkunjung, Tom. Betul. Waktu itu kita nggak bisa jenguk sama sekali. Yang boleh diterima adalah keluarga sama PH ya, penasihat hukum. Betul. Selain itu nggak ada yang bisa. Betul. Dan keluarga saya juga saat itu lagi di luar negeri semua. Iya betul. Siska di luar, anak-anak semua di luar. Betul. Jadi tapi ya Tom, saya mau cerita pas, nggak tahu Tom tahu apa enggak ini, tapi Tom ditahan tanggal 29, tanggal 30 malam itu saya teleconference sama Siska. Waktu itu dia di LA, Amerika, California. Saya tuh membayangkan bahwa bagaimana suaminya ditahan, dia lagi di
Amerika bersama ngurus anak yang mau sekolah. Terus dengar kabar ini, gitu kan? Terus jadi ketika telekonferensi itu saya bersiap untuk menenangkan situasinya. Saya mau jelaskan nih situasi begini. Jadi telekonferensi tuh Mas Siska malam itu, dan saya ditemenin Ferry. Kita pakai speakerphone, barangkali kita bisa ngobrol bareng. Dan ketika ngobrol, Siska itu menjawab dengan sangat tenang. Anies, saya sudah mengikuti semuanya. Saya masih di sini bersama disebut nama anaknya, Max. Kita akan konsentrasi persiapan Max untuk sekolah. Biarkan disiapkan untuk proses hukum, nanti ada penasihat hukumnya. Tapi dia bicara itu dengan keyakinan, dengan ketenangan. Jadi karena pakai speakerphone, saya sama Ferry itu lihat-lihatan. Saya bilang, oh my God. Tenang banget, Siska itu tenang sekali gitu. Tidak ada rasa gimana ya Anies gimana, tidak terasa ada sense of panic. Nggak ada. Nah, ini saya malah belum pernah cerita nih sama Tom. Ya kayaknya pertama kali. Nggak pernah, karena selama kita ketemu kan ngomongnya malah lain gitu. Iya, betul. Kalau ngobrol sama Tom ngomongnya Republik, soal Indonesia, soal ekonomi. Nah, jadi waktu itu saya itu merasa ini luar biasa. Tenang. Nanti dan dia bilang nanti saya selesaikan aja semua rencana di sini as plan, kalau sudah selesai baru nanti saya pulang. Toh juga kalau pulang ke Indonesia nggak bisa bareng-bareng sama Tom juga, semuanya juga harus dikerjakan jarak jauh. Betul. Anyway, so dia rasional, dia tenang, luar biasa Tom. Dan itu hari-hari awal tuh, yang biasanya orang paling panik tuh hari-hari awal itu. Tanya nih, apa masih tetap ingin terjun di politik? Rasanya garis tangan saya ya, udah nasib dan terasa melalui panggilan. Itu suara dari hati, suara nurani emang ke arah situ ya. Dan juga bahkan kembali ke momen ya, saat-saat saya ditahan dan saat saya di penjara, di rutan lapas, saat saya di persidangan. Perasaan saya tuh semua tahapan-tahapan karir saya mempersiapkan saya untuk ini. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Ini menarik ya. Akhir-akhir ini banyak di media sosial teman-teman, para ibu-ibu ya, ketika berkunjung ke kediaman Pak Jokowi, selesai dari sana mereka itu histeris menangis. Ini membuat kita itu bingung ya. Ada apa sebenarnya? Ini acting kah atau natural ya? Hanya kalian bisa menilai. Dan ini adalah mereka-mereka yang mendukung ya, Pak Jokowi. Alasan mereka adalah mereka kasihan dengan Pak Jokowi, ya kan? Karena Pak Jokowi selalu digoreng ijazah palsunya ya oleh Roy Surya dan kawan-kawan. Ini membuat mereka itu menangis, terseduh-seduh dan lain sebagainya memang. Dan memang ya banyak sekali masyarakat yang sampai hari ini masih setia dengan Pak Jokowi teman-teman, walaupun beliau bukan lagi presiden ya kan. Dan banyak juga yang mendesak Pak Jokowi ya untuk menunjukkan ijazah aslinya. 10 tahun beliau menjadi presiden, 9 tahunnya adalah waktu di mana beliau bekerja dengan baik ya menurut saya, dan 1 tahunnya itu hancur ya. Hancur yang 9 tahunnya gara-gara mengubah syarat pencapresan ya, sehingga anaknya bisa maju. Inilah ya titik balik di mana orang-orang membuat kemarahan ya, atau orang-orang marah terhadap Pak Jokowi dan melupakan apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi teman-teman. Bagaimana menurut kalian?